Musim demi musim, Arsenal bukan cuma berkembang, mereka berubah. Dari tim yang dulu kerap berhenti di tengah jalan, kini mereka tampak seperti pasukan yang tahu persis kemana harus melangkah. Ketika yang lain mulai goyah, The Gunners justru makin berbahaya. Ada rasa percaya diri yang berbeda di mata para pemainnya, seolah tiap pekan mereka sedang menagih utang sejarah yang belum lunas sejak era keemasan dulu. Dan kini, bayangan The Invincibles kembali terasa di Emirates. Bukan sekadar nostalgia, tapi ambisi yang mulai berbentuk nyata. Saat Liverpool limbung dan Manchester City belum menemukan iramanya, Mikel Arteta dan anak buahnya melaju tanpa banyak bicara. Mereka tahu musim ini bisa jadi titik balik. Jika benar trofi itu akhirnya datang, maka 22 tahun penantian bukan sekadar angka, tapi kisah tentang klub yang pernah jatuh, lalu bangkit dengan cara yang paling elegan. Pada masa Arsene Wenger, Arsenal menciptakan sesuatu yang nyaris mustahil, menjuarai liga tanpa sekalipun menelan kekalahan. 26 kemenangan, 12 hasil imbang, dan 90 poin sempurna. Sebuah rekor yang membuat nama The Invincibles diukir dalam sejarah Premier League. Tapi waktu terus berjalan, dan kini generasi baru di bawah Mikel Arteta mulai menulis bab yang berbeda. Musim 2025-2026, Arsenal tampil dengan efisiensi yang menggetarkan. Dari 10 pertandingan pertama, mereka mencatat rasio kemenangan 78%, lebih tinggi dari catatan tim legendaris Wenger yang hanya 68% pada periode yang sama. Angka yang mungkin terlihat dingin di atas kertas, tapi di lapangan, setiap kemenangan terasa seperti pesan bahwa tim ini benar-benar sudah berubah. Dan bukan cuma hasil akhir yang bicara, tapi cara mereka menjaga gawangnya tetap bersih. Jika dulu tim Invincibles kebobolan rata-rata 0,7 gol per laga, kini mereka hanya kemasukan 0,3. Lini belakang yang disiplin, kiper yang tampil seperti tembok tak tertembus, dan koordinasi yang rapi membuat Arsenal sulit ditembus. Musim ini, mereka bukan hanya bermain indah, mereka bermain dengan kecerdasan. Statistik memperkuat kesan itu. Rata-rata hanya 8 tembakan lawan yang mengarah ke gawang mereka tiap laga. Lebih sedikit dari 9,9 tembakan yang dihadapi skuad Wenger 2 dekade lalu. Di tengah ritme Premier League yang semakin cepat dan keras, angka ini adalah bukti betapa kokohnya struktur pertahanan Arteta. Arsenal kini bukan cuma tim menyerang yang cantik, tapi juga tim yang tahu cara bertahan dengan elegan. Produktivitas gol memang sedikit menurun dari 1,9 menjadi 1,8 gol per laga. Tapi itu tidak membuat permainan mereka kehilangan efektivitas. Karena pada akhirnya sepak bola bukan tentang seberapa banyak gol yang dicetak, melainkan seberapa efisien kamu memenangkan pertandingan. Dan Arsenal musim ini telah menemukan keseimbangan itu, rapi di belakang, tajam di depan, serta tenang di setiap momen krusial. Kemenangan atas Burnley membuat Arsenal kini unggul 7 angka dari pesaing terdekatnya. Yang lebih mengesankan lagi, sejak awal Oktober hingga kemenangan terakhir atas Burnley, mereka belum kebobolan satu pun. Skor demi skor, 2-0 atas Olympiakos, 2-0 atas West Ham, 1-0 di markas Fulham, 4-0 melawan Atletico, lalu 1-0, 2-0. Hasil sejauh ini menegaskan bahwa Arsenal kini bukan cuma menghidupkan kembali semangat Invincibles, tapi perlahan membentuk versi baru dari keabadian itu sendiri. Dan sekali lagi membuktikan bahwa mereka bukan cuma tim yang sedang dalam performa bagus, tapi tim yang tahu bagaimana cara menang. 2 gol cepat di babak pertama dari Victor Gyökeres dan Declan Rice menjadi bukti bagaimana keseimbangan antara agresivitas dan kontrol kini menjadi senjata utama pasukan Mikel Arteta. Sejak menit pertama, Arsenal memegang kendali penuh di Turf Moor. Aliran bola mereka begitu rapi, penuh keyakinan, dan setiap serangan terasa seperti ancaman nyata. Bukayo Saka dan Leandro Trossard bahkan nyaris memperbesar keunggulan, namun penyelesaian akhir masih belum berpihak. Meski begitu, dominasi Arsenal tak pernah goyah. Burnley hanya bisa menunggu dan berharap, sesuatu yang jarang terjadi di kandang mereka sendiri. Yang lebih mencolok lagi adalah betapa kokohnya lini belakang Arsenal. 7 clean sheet beruntun di semua kompetisi bukan kebetulan, tapi hasil dari sistem yang sudah berjalan nyaris sempurna.
William Saliba, Gabriel, hingga Ben White tampil dengan koordinasi yang luar biasa, sementara David Raya nyaris tak tersentuh sepanjang laga. Satu demi satu, ancaman lawan padam bahkan sebelum sempat berkembang. Di lini depan, Victor Gyökeres mulai menjawab keraguan yang sempat menyelimutinya sejak awal musim. Gol pembuka yang ia ciptakan bukan hanya soal insting, tapi tentang kehadiran, berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ia memanfaatkan kemelut hasil sundulan Gabriel dan menuntaskan dengan ketenangan khas penyerang sejati. Tapi yang paling menarik, kontribusinya tak berhenti di situ. Gyökeres juga berperan besar dalam proses gol kedua. Umpan terobosannya ke Leandro Trossard menjadi kunci sebelum akhirnya Declan Rice menuntaskannya dengan sempurna. Dalam momen itu, terlihat jelas bahwa ia bukan hanya finisher, tapi juga pemain yang paham ritme tim. Sayangnya, ia harus ditarik keluar di babak pertama karena alasan kebugaran. Namun 45 menit yang ia mainkan sudah cukup untuk mengubah persepsi banyak orang. Di tengah semua sorotan ada satu nama yang tak bisa dilewatkan, Declan Rice. Pemain ini bukan hanya jangkar, tapi mesin yang menghidupkan seluruh lini. Ia memimpin dengan energi, membaca permainan dengan ketenangan, dan tampil seperti pemain yang sudah sepenuhnya memahami tanggung jawabnya sebagai jantung tim. Golnya malam itu, hasil lari tajam menyambut umpan Trossard, menunjukkan bahwa ia kini lebih dari sekadar gelandang bertahan. Yang menarik, Rice juga kembali menjadi sosok penting dalam bola mati. Umpan sepak pojoknya untuk membuka skor mengingatkan publik akan perubahan besar dalam gaya bermain Arsenal. Dulu, bola mati hanyalah formalitas. Sekarang itu adalah senjata. Bahkan para pendukung di tribun sempat meneriakkan chant set piece again Ole. Sebuah sindiran nostalgia terhadap era Wenger, tapi juga bentuk kebanggaan baru terhadap kecerdasan taktik Arteta. Dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus dan efisiensi yang terus meningkat di depan gawang, Arsenal kini terlihat seperti tim yang benar-benar siap menantang siapapun. 7 clean sheet beruntun, 1 tembakan tepat sasaran yang dihadapi dalam 4 laga terakhir. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tapi bukti bahwa Arsenal telah berubah. Mereka bukan lagi tim muda penuh potensi. Mereka adalah tim besar yang sedang menulis ulang sejarahnya sendiri. Di balik hasil sempurna, ada satu pertanyaan yang terus menggantung di langit Emirates, strategi bola mati Arsenal. Sejak masa Mikel Arteta dan khususnya dengan masuknya pakar set piece Nicolas Jover, memang menjadi senjata utama yang mulai dipertanyakan. Apakah ini kunci keunggulan atau taktik yang membosankan? Di satu sisi, bukti statistik mendukung betul bahwa Arsenal telah menguasai dead ball situations dengan luar biasa. Mereka mencetak 20 plus gol dari set pieces di Premier League 2023/2024, terbanyak di divisi tersebut. Corner in swinger yang diarahkan ke tiang jauh, rutinitas yang sudah dihafalkan hingga detail, serta persiapan tim yang matang membuat setiap situasi bola mati terasa seperti peluang emas. Namun, di sisi lain, beberapa pengamat mengkritik bahwa terlalu fokus pada bola mati bisa jadi tak futuristik dalam sepak bola modern, yang idealnya mengutamakan umpan, pergerakan, dan kreativitas. Kritik ini muncul karena meskipun Arsenal dominan dalam set piece, terkadang permainan terbuka mereka dianggap kurang eksplosif, dan juga lawan sudah mulai menyiapkan antisipasi terhadap rutinitas tersebut. Jadi, jawaban sederhana, ya, strategi bola mati Arsenal adalah kunci keunggulan nyata mereka saat ini, tapi sekaligus bisa menjadi faktor yang membosankan atau terbaca jika tidak diimbangi dengan kreativitas dalam open play. Kuncinya, mampu menjaga keseimbangan antara rutinitas bola mati yang cerdik dan permainan terbuka yang menghibur. Jika tren ini terus berlanjut, Mikel Arteta sedang berdiri di ambang sejarah. Bukan hanya membangun tim yang kompetitif, tapi tim yang memiliki identitas, seperti Arsenal yang dulu kita kenal, tapi dengan wajah yang lebih modern. Ia tak mencoba meniru Wenger, tapi merangkai filosofi sendiri, perpaduan antara taktik yang presisi dan mentalitas tanpa kompromi. Dan kini, hasilnya mulai terasa. Setiap laga bukan sekadar pertarungan, tapi pembuktian bahwa proyek jangka panjang ini mulai mencapai puncaknya.
Yang paling mencolok dari Arsenal versi Arteta adalah kedewasaan. Tak ada lagi panik di menit akhir, tak ada lagi drama kehilangan poin karena kesalahan kecil. Mereka belajar dari setiap musim yang gagal, setiap peluang yang hilang di depan mata. Kini, Arsenal bermain dengan ketenangan tim besar. Tim yang tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus menunggu lawan melakukan kesalahan. Di balik semua itu, ada keseimbangan yang jarang terlihat di sepak bola modern. Pertahanan sekuat baja berpadu dengan kreativitas lini tengah dan efisiensi lini depan. Tidak ada lagi ketergantungan pada satu bintang, karena seluruh pemain bergerak dalam satu irama. Entah itu Rice, Odegaard, atau Saka, semua tahu perannya. Itulah Arsenal yang berbeda. Bukan tim dengan satu pahlawan, tapi 11 pemain yang saling menutupi, saling mengangkat. Dan mungkin disitulah letak kekuatan terbesar mereka. Karena legenda tak lahir dari statistik semata, tapi dari rasa percaya bahwa setiap laga adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Arsenal yang dulu dikenal karena keindahan permainan, kini kembali dikenal karena keberanian dan disiplin. Seperti mimpi lama yang akhirnya menemukan bentuk barunya. Jika mereka bisa menjaga ritme ini hingga akhir musim, maka sejarah mungkin akan berulang. Tapi kali ini bukan hanya sebagai Invincibles baru, melainkan sebagai simbol kebangkitan yang lahir dari kesabaran, kerja keras, dan keyakinan bahwa kejayaan tidak datang dalam semalam. Mikel Arteta mungkin tak akan pernah menjadi Arsene Wenger, tapi jika musim ini berakhir seperti yang diimpikan fans Arsenal, namanya akan tertulis di halaman berikutnya dari kisah besar yang sama.